أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur. Alhamdulillah kita masih sehat, sempat, masih hidup. Alhamdulillah kita tengah berada di ruangan masjid yang mulia ini untuk mendirikan salat Jumat. Semoga hendaknya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Judul khutbah kita adalah sikap manusia terhadap Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sikap manusia terhadap kitab suci Al-Quran dibagi 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang betul-betul mengimani. Golongan ini mengharap agar Al-Quran dilaksanakan seutuhnya dalam segala bidang kehidupan manusia, baik pribadi, keluarga maupun negara. Golongan kedua biasanya memilih ayat-ayat yang sekiranya cocok dengan keinginan nafsunya. Sedangkan apabila menemukan ayat-ayat yang bertolak belakang dengan keinginannya, dia tidak menghiraukan. Golongan yang ketiga adalah golongan yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Golongan ini kadang-kadang ingin atau mau melaksanakan Al-Quran dan kadang-kadang malas. Jadi dalam melaksanakan ajaran Al-Quran bergantung keinginan atau berdasarkan musim, ikut-ikutan kepada orang lain. Golongan yang keempat adalah golongan yang benar-benar menolak terhadap semua aturan yang ada dalam Al-Quran ini. Golongan ini tidak bisa menerima Al-Quran, baik sebagian maupun seluruhnya. Sebab mereka memiliki pendirian bahwa Al-Quran itu tidak cocok apabila dilaksanakan zaman sekarang. Berbagai macam pendirian manusia terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan barometer atau ukuran terhadap keimanan dan pengertian mereka terhadap Al-Quran. Dalam kesempatan khutbah ini,
Khatib mengajak hadirin membuktikan kebenaran Al-Quran agar keimanan terhadap Al-Quran lebih kuat dan mantap. Sehingga kita tidak bimbang terhadap keyakinan kita, yaitu mengenai kebenaran kitab suci Al-Quran tersebut. Kebenaran Al-Quran harus dan perlu diuji dari berbagai segi. Di antaranya dari segi bahasa dan isi, sejarah, dan dari segi ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dilihat dari bahasa dan isi, Al-Quran tidak ada bandingannya dengan kitab apapun yang pernah ada. Bahkan menyusun redaksinya pun sampai sekarang belum ada orang yang bisa menandingi, meskipun sudah ditantang oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Yang mana Allah memberikan tantangan yang ditujukan kepada golongan yang merasa ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran tersebut. Dari bahasanya, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Apalagi bila dilihat dari segi isi yang bisa berlaku bagi zaman dahulu sampai sekarang dan zaman yang akan datang. Oleh karena itu nilai sastra Al-Quran sangat tinggi. Syairnya enak didengar meskipun dilanggamkan tanpa alat musik. Isinya sangat luas, mencakup segala ilmu pengetahuan. Baik mengenai bumi, ruang angkasa, bahkan alam gaib yang tidak pernah dilalui atau dialami manusia selama hidupnya. Keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Ramalan-ramalannya tidak pernah meleset. Tidak ada yang bertolak belakang dengan ayat lainnya atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran selamanya up to date, cocok dengan segala zaman. Bahkan kebanyakan yang membacanya bukan hanya memahami isinya, tetapi langsung dihafal dengan redaksinya. Kemudian dari segi sejarah, Al-Quran yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi sudah menggambarkan dan menjelaskan sejarah Fir'aun yang diselamatkan Allah dari kematian di Laut Merah. Fir'aun tidak jadi tenggelam, tidak musnah karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya tetap ada sampai sekarang sebagai bukti nyata bagi manusia yang hidup pada masa sekarang. Ayat mengenai riwayat Fir'aun ini menjadi daya tarik para ahli arkeologi Mesir untuk mencari di mana adanya tubuh Fir'aun. Salah seorang di antaranya adalah Ahmad Effendi Kamal. Sudah menemukan lubang dalam batu karang yang terusannya menuju tempat penyimpanan mayat raja-raja Mesir. Di sanalah ditemukannya mayat Fir'aun yang bernama Ramses II yang pernah tenggelam di Laut Merah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dari segi sejarah, Al-Quran itu sendiri dicatat, dibukukan, kemudian disebarluaskan oleh umat Islam melalui riwayat yang mutawatir dan mulus. Tidak akan ada yang mengurangi nilai kebenaran Al-Quran selaku kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi ilmu pengetahuan, dalam Al-Quran kita akan menemukan bermacam-macam ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Umpamanya mengenai pertanian, peternakan, pengairan, penyerbukan, masalah ruang angkasa, masalah lautan, besi, asal-muasal kejadian manusia, bahkan sampai soal matematika. Contoh ayat yang ada hubungannya dengan pertanian adalah dalam Quran surat Kahf ayat 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wa nakhla basiqatil laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyana bihi baldatan maita kazalikal hurud. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dari biji-biji tanaman yang diketam dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang-mayang yang bersusun untuk menjadi rezeki bagi hamba kami
dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Mengenai penyerbukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqainakumu wa ma antum lahu bighazinin. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu. Dan kali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Hadirin, benarnya Al-Quran harus ditinjau dari pengakuan manusia, terutama para ahli. Umpamanya pengakuan Mahatma Gandhi dari India yang menyebutkan memang sangat mengherankan semua ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, saya merasa yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Tuhan. Begitu pula pendapat salah seorang ahli bedah dari Perancis menyebutkan Al-Quran itu wahyu yang murni, asli, sejarahnya sangat jelas. Dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bisa dikritik oleh manusia meskipun dari segi ilmu pengetahuan modern. Dan dalam Al-Quran, agama itu merupakan saudara kembar ilmu pengetahuan. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sangatlah aneh apabila kebenaran Al-Quran, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala diragukan kebenarannya. Al-Quran bukanlah ciptaan Nabi Muhammad SAW yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Semoga hendaknya kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin rajin untuk membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayatihi wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamat as-salah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Sadaqallahul azim. Para hadirin yang terhormat, kembali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan usia. Alhamdulillah kita tengah berada dalam masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang terhormat, judul khutbah kita adalah tentang talak dan rujuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaulah kamu dengan istrimu itu dengan baik. Kemudian bila kamu merasa tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah akan menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Yang mana di dalam berumah tangga tak ubahnya tak akan pernah berhenti dari godaan, entah karena dorongan hawa nafsu atau karena setan. Dalam menghadapi godaan rumah tangga, baik karena terjadi pertentangan antara suami istri dan lain sebagainya, hendaknya kita dapat menahan nafsu emosi. Jangan mengadakan tindakan yang sekiranya merugikan kita untuk selanjutnya. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 di atas, bisa saja kita tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ulama mufassirin menerangkan bahawa yang dimaksud dengan kebaikan yang banyak pada istri kita itu ada kalanya dengan diberi anak yang saleh atau rezeki yang banyak. Kemudian perasaan tidak suka itu adalah ujian dari Allah. Seandainya hubungan itu sudah memuncak sehingga kedua belah pihak bermaksud akan bercerai, hendaknya jangan tergesa-gesa, melainkan kerjakanlah terlebih dahulu solat istiqoroh. Para hadirin yang terhormat, selanjutnya perlu diketahui bahawa masalah talak itu terbagi beberapa kategori. Bisa saja hukumnya sunat,
makruh, wajib, dan haram. Yang wajib ialah bagi orang yang bersumpah ilah. Sumpah ilah ini adalah sumpah seseorang yang tidak akan menjima istrinya selama 4 bulan atau lebih. Bila mana sumpahnya ini dilaksanakannya, bahwa 4 bulan itu telah tiba dan dia tidak bermaksud menjima istrinya, ia berkewajiban menjatuhkan talak kepada istrinya. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kepada orang-orang yang bersumpah ilah kepada istrinya diberi waktu 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bermaksud akan menalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Perlu diketahui bahwa hukum bersumpah ilah itu adalah haram karena menyiksa pihak wanita. Kemudian ada talak yang sunnah, yaitu karena pihak suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau karena istrinya memang sangat buruk akhlaknya, sehingga si suami merasa tidak sanggup terus berumah tangga dengan istrinya, atau atas perintah orang tuanya karena tidak menyenangi perbuatan menantunya. Yang ketiga, talak yang haram, yaitu menalak istri yang dijima terlebih dahulu sebelum ditalaknya dan belum berterserang oleh haid. Kemudian menalak istri yang sedang haid, menalak istri yang tidak digilir melainkan harus digilir dahulu, kemudian jika perlu ditalak bila keadaan mengizinkan. Kemudian talak yang haram itu menalak istri yang sedang sakit kiras, agar bila istrinya ini mati, maka tidak menerima warisan dari dia. Kemudian yang keempat, ada talak yang makruh, yaitu menjatuhkan talak tanpa alasan sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abghadul halali ilallahil talaq." Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah menalak. Para hadirin yang terhormat, perlu diketahui bahwa ucapan talak itu tidak boleh dipermainkan. Sebab meskipun dengan cara main-main mengucapkan talak kepada istri itu, maka itu sah, meskipun tak ada saksi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun nikahaju wa talaqu waraja'ah." Ada 3 perkara di mana sungguh-sungguhnya sah dan main-mainnya pun sah, yaitu akad nikah, ucapan talak, dan rujuk. Para hadirin yang terhormat, kita jangan sembarangan mengatakan perkataan yang menuju kepada perceraian. Sebab kata-kata menjatuhkan talak itu banyak dan kadang-kadang kemungkinan disangka orang tidak menjatuhkan talak padahal sudah menjatuhkan. Seperti ucapan talak yang diucapkan sambil marah, kecuali dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, dengan mengusir istri dari rumah supaya kembali ke orang tuanya. Para hadirin yang terhormat, perlu diketahui kalau suami menjatuhkan talak kepada istrinya, kemudian dia ingin bersuami istri lagi, baginya diperbolehkan rujuk kembali dengan syarat masih dalam masa iddah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islaha.
Adapun suaminya lebih berhak merujuknya dalam masa iddah itu jika mereka bermaksud untuk kemaslahatan. Bila mana iddah istri sudah habis dan belum 3 kali talak, maka kalau ingin bersatu lagi harus dengan akad nikah. Harus ada ijab kabul. Kalau sudah 3 kali talakan, maka wajib diselang dahulu oleh suami yang lain. Kemudian suami yang lainnya itu pernah mendukhulnya. Kemudian kalau sudah ditalak oleh suami penyelang itu dan telah habis iddahnya, baru boleh dinikahi oleh bekas suami yang pertama. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu maratani fa imsakun bima'rufin aw tasri'un bi ihsan. Adapun talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Kemudian jika suami menolaknya yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal menikah baginya, kecuali si perempuan itu nikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain telah menolaknya, maka tidak berdosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri itu, untuk nikah lagi, jika mereka bermaksud akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum Allah, diterangkannya kepada kamu yang ingin mengetahui. Para hadirin yang terhormat, sahnya pernikahan bekas suami dan bekas istri yang telah diselang disyaratkan bahwa suami penyelang itu pernah menjima istrinya itu. Kalau tidak sah pernikahan dengan bekas suaminya yang terdahulu. Sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang pernah menolak istrinya 3 talakan. Lalu istri itu dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian menolaknya sebelum menjimaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bekas suaminya itu untuk menikahinya dengan sabdanya, la hatta tazukiya usailatahu wa yazuqa usailatak. Tidak boleh, kamu harus merasakan dahulu akan madu kecilnya dan dia merasakan madu kecilnya. Riwayat Bukhari. Adapun yang dimaksud dengan madu kecil itu ialah jima. Demikianlah para hadirin yang terhormat mengenai masalah talak atau cerai dengan segala aspeknya, meskipun secara singkat. Marilah kita berhati-hati dalam melaksanakan hukum Allah. Dan marilah kita bertakwa dengan sebaik-baiknya dengan memohon hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayatihi wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام